Ada 2 hari lagi sampai pesta Paskah dan pesta roti tidak beragi. Para imam kepala dan pengajar hukum sedang mencari cara untuk secara diam-diam menangkap Yesus dan membunuhnya. Mereka berkata, kami tidak akan melakukan ini selama pesta, jadi akan ada pemberontakan di antara orang-orang. Yesus berada di desa Betania, duduk di meja di rumah Simon si kusta. Kemudian seorang wanita datang dengan membawa sebotol pualam, diisi dengan parfum nard murni, sangat mahal. Dia mematahkan leher botol dan menuangkan parfum ke kepala Yesus. Beberapa yang ada di sana marah dan berkata satu sama lain, sungguh sia-sia. Parfum ini bisa dijual dengan harga lebih dari 300 keping perak, yang bisa diberikan kepada orang miskin. Mereka mengkritik wanita itu dengan keras, tetapi Yesus berkata, tinggalkan wanita ini sendiri. Mengapa Anda mengganggunya? Dia melakukan hal yang sangat baik untuk saya. Karena orang miskin akan selalu bersama Anda, dan kapanpun Anda mau, mereka akan dapat membantu Anda. Tapi aku tidak akan selalu bersamamu. Dia melakukan semua yang dia bisa, karena sebelum kematian saya dia datang untuk mengharumkan tubuh saya untuk penguburan saya. Saya memberitahu Anda bahwa ini benar, dimanapun di dunia Injil diumumkan, apa yang dia lakukan akan diberitahukan, dan dia akan dikenang. Yudas Iskariot, yang merupakan salah satu dari 12 murid, pergi untuk berbicara dengan imam kepala untuk menyetujui bagaimana dia akan menyerahkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka sangat senang dan berjanji akan memberinya uang. Jadi Yudas mulai mencari kesempatan untuk membebaskan Yesus. Pada hari pertama pesta roti tidak beragi, ketika orang-orang Yahudi membunuh domba untuk merayakan Paskah, para murid bertanya kepada Yesus, di mana Anda ingin kami menyiapkan makan malam Paskah untuk Anda? Kemudian Yesus mengutus 2 murid dengan urutan sebagai berikut, pergi ke kota. Di sana seorang pria yang akan membawa sepanci air akan menemui Anda. Kejar pria ini dan memberitahu pemilik rumah yang dia masuki bahwa guru meminta untuk bertanya, di mana ruangan tempat saya dan murid-murid saya akan makan malam Paskah. Kemudian dia akan menunjukkan kepada Anda di lantai atas sebuah kamar besar, berperabotan dan diatur untuk makan malam. Siapkan semuanya untuk kita. Kedua murid pergi ke kota dan menemukan segala sesuatu seperti yang Yesus katakan. Kemudian mereka menyiapkan makan malam Paskah. Ketika malam tiba, Yesus datang dengan ke-12 murid. Sementara mereka berada di meja, di tengah makan malam, dia berkata, saya katakan ini benar, salah satu dari Anda, yang makan dengan saya, akan mengkhianati saya. Mereka sedih dan, satu per satu, mulai bertanya, Anda tidak berpikir itu saya, bukan? Yesus menjawab, dia adalah salah satu dari Anda. Itu yang kamu makan di piring yang sama denganku. Karena anak manusia akan mati seperti yang dikatakan kitab suci, tapi celakalah dia yang mengkhianati anak manusia. Akan lebih baik baginya untuk tidak pernah lahir. Saat mereka makan, Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, ambillah, ini tubuhku. Kemudian dia mengambil cangkir anggur dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia memberikan cawan itu kepada para murid, dan mereka semua meminum anggur itu. Kemudian Yesus berkata, inilah darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang, darah yang menjamin perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Saya katakan ini benar, saya tidak akan pernah minum anggur ini lagi sampai saya minum anggur baru bersamamu di kerajaan Allah. Jadi mereka menyanyikan lagu pujian dan pergi ke Bukit Zaitun. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian semua akan lari dan meninggalkan aku, karena kitab suci berkata, aku akan membunuh gembala, dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Tetapi setelah saya dibangkitkan, saya akan pergi sebelum Anda ke Galilea.
Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan jika semua orang melakukannya." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saya katakan ini benar, malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, Anda akan mengatakan 3 kali bahwa Anda tidak mengenal saya." Tapi Pedro mengulangi dengan desakan, "Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya, bahkan jika saya harus mati dengan Anda." Dan semua murid lainnya mengatakan hal yang sama. Yesus dan murid-murid pergi ke suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Duduklah di sini sementara saya pergi berdoa." Maka Yesus pergi, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersamanya. Kemudian dia mulai merasakan kesedihan dan kesusahan yang luar biasa dan dia berkata kepada mereka, "Kesedihan yang saya rasakan begitu besar sehingga mampu membunuh saya. Tetap di sini menonton." Dia melangkah lebih jauh, berlutut, meletakkan wajahnya ke tanah dan meminta Tuhan, jika memungkinkan, mengambil saat-saat penderitaan itu darinya. Dia berdoa seperti ini, Ayahku, kamu bisa melakukan semua hal. Jauhkan cawan penderitaan ini dariku. Tapi jangan lakukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Anda inginkan." Kemudian dia kembali dan menemukan ketiga murid itu tertidur. Lalu dia berkata kepada Peter, "Simon, apakah kamu tidur? Tidak bisakah kamu menonton selama 1 jam? Perhatikan dan berdoalah agar Anda tidak tergoda." Sangat mudah untuk ingin menahan godaan, hal yang sulit adalah mendapatkannya. Yesus pergi lagi dan berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama. Kemudian dia kembali ke tempat para murid berada dan menemukan mereka tidur lagi. Mereka sangat mengantuk dan tidak bisa membuka mata. Dan mereka tidak tahu bagaimana menanggapi Yesus. Ketika ia kembali untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, "Apakah kamu masih tidur dan istirahat? Cukup. Waktunya telah tiba, dan Anak Manusia sedang diserahkan ke tangan orang jahat. Bangunlah, dan ayo pergi. Lihat, inilah pria yang selingkuh dari saya." Yesus masih berbicara ketika Yudas, salah satu dari 12 murid, tiba. Kerumunan datang bersamanya bersenjatakan pedang dan pentungan, yang telah dikirim oleh para imam kepala, guru hukum dan para pemimpin Yahudi. Pengkhianat telah mengatur sinyal dengan mereka. Dia berkata, "Tangkap dan bawa pria yang kucium dengan sangat aman." Karena itu dia, begitu dia dekat dengan Yesus, Yudas berkata, "Guru," dan menciumnya. Jadi mereka mengambil Yesus dan menangkapnya. Tapi salah satu dari mereka di sana mencabut pedangnya, menyerang pegawai high priest dan memotong telinganya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Apakah kamu datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap saya seolah-olah saya bandit? Saya bersama Anda setiap hari, mengajar di halaman kuil, dan Anda tidak menangkap saya. Tetapi ini terjadi untuk memenuhi apa yang dikatakan kitab suci." Kemudian semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Seorang pria muda, terbungkus spray, mengikuti Yesus. Beberapa mencoba menangkapnya, tapi dia menjatuhkan spray dan kabur dengan telanjang. Kemudian mereka membawa Yesus ke rumah imam besar, di mana para imam kepala, beberapa pemimpin Yahudi, dan beberapa guru hukum berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh dan memasuki halaman rumah imam besar. Dia duduk di dekat api, bersama para penjaga, untuk menghangatkan dirinya. Para imam kepala dan seluruh dewan tinggi berusaha menemukan tuduhan terhadap Yesus untuk menghukum mati dia. Tapi mereka tidak punya. Banyak yang berbohong terhadapnya, tetapi cerita mereka tidak cocok satu sama lain. Beberapa berdiri dan menuduh Yesus dengan kebohongan. Mereka berkata, "Kami mendengar ketika dia berkata, 'Saya akan menghancurkan kuil yang dibangun oleh manusia ini dan, dalam 3 hari, saya akan membangun kuil lain yang tidak akan dibangun oleh manusia.'" Meski begitu, cerita mereka tidak cocok satu sama lain. Kemudian imam besar berdiri di antara mereka dan bertanya kepada Yesus, "Apakah Anda tidak akan membela diri dari tuduhan ini?"
Tetapi Yesus diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian imam besar bertanya lagi, apakah Anda Mesias, putra dari Allah yang terberkati? Yesus menjawab, saya. Dan Anda akan melihat Anak Manusia duduk di sisi kanan Tuhan yang Maha Kuasa dan turun dengan awan langit. Kemudian imam besar merobek pakaiannya sendiri dan berkata, kami tidak membutuhkan saksi lagi. Anda telah mendengar penghujatan terhadap Tuhan ini. Jadi, apa yang mereka pecahkan? Setiap orang menentang Yesus dan kemudian menghukum mati dia. Kemudian beberapa mulai meludahi dia. Mereka menutupi wajahnya, menamparnya dan bertanya, siapa yang memukul Anda? Tebak. Dan para penjaga juga menangkap dan menamparnya. Petrus masih berada di bawah di halaman ketika salah satu pelayan imam besar muncul. Dia melihat Petrus sedang menghangatkan diri di dekat api, menatapnya dan berkata, kamu juga bersama Yesus dari Nazaret. Tapi dia menyangkalnya, mengatakan, saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dan pergi ke aula. Pada saat itu, ayam jantan berkokok. Ketika pelayan melihat Pedro di sana, dia mulai berkata kepada orang-orang terdekat, pria ini adalah salah satunya. Tapi dia membantahnya lagi. Tak lama kemudian, orang-orang yang berada di sana berkata lagi kepada Petrus, tidak diragukan lagi Anda adalah salah satu dari mereka, karena Anda juga dari Galilea. Kemudian Pedro berkata, saya bersumpah saya tidak tahu pria yang Anda bicarakan ini. Semoga Tuhan menghukum saya jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu ayam berkokok untuk kedua kalinya, dan Petrus ingat bahwa Yesus pernah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan mengatakan 3 kali bahwa kamu tidak mengenalku. Kemudian Petrus sadar dan mulai menangis. Markus 14:1-72.